Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Nelva Borsi Tumorang. Saya sudah menikah, belum dikaruniai anak, dan tinggal di Batam. Awal saya mengalami sakit ini adalah mengalami pendarahan yang tidak normal dan bergumpal-gumpal seperti hati ayam. Lalu divonis, kita check up ke dokter, lalu divonis oleh dokter yang pertama bahwa saya mengalami kanker serviks stadium 3B. Dan di awalnya saya tidak percaya karena saya orang yang rajin olahraga, senam zumba, line dance, berenang, makan pun tidak sembarangan gitu. Jadi suka minum jus buah dan makan sayuran. Pokoknya saya sangat menjaga kesehatan. Sampai akhirnya kami dan keluarga sepakat untuk ambil second opinion ke Rumah Sakit Murni Teguh yang ada di Medan. Waktu di Murni Teguh, sebelum dokter Objin melakukan biopsi, saya katakan sama dokternya, saya minta waktu untuk berdoa. Saya sampaikan kekhawatiran saya, unek-unek saya kepada Tuhan gitu ya. Apapun hasilnya, saya sudah siap begitu. Jadi selama 1 minggu saya harus menunggu hasil dari biopsi. Ternyata hasilnya juga sama, yaitu kanker serviks begitu. Jadi saya hanya berserah dan minta satu hal dari Tuhan, yaitu kekuatan agar kuat menerima kenyataan dan kuat menahan rasa sakit. Saya sampai ngomong sama Tuhan, kenapa harus saya Tuhan? Begitu. Kenapa mesti saya? Saya kan sudah melayani Engkau, sudah ikut paduan suara di Batam, mengajari anak-anak di Pulau Lingka, ya. Saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau gitu. Tetapi kenapa mesti saya Tuhan? Ada sesuatu yang di hati saya tuh sedih begitu ya, menerima kenyataan, but I have to deal with it gitu, harus menghadapi kenyataan begitu, walaupun belum siap menerima kenyataan gitu. Lalu setelah sudah hasil biopsinya dinyatakan kanker serviks, lalu dokter menyarankan untuk ambil tindakan, yaitu kemo 6 kali dan juga radiasi selama 30 kali gitu. Jadi saya harus mengalami 6 kali kemo dan 30 kali radiasi. Dan saya sudah jalanin. Setelah itu saya balik ke Batam. Dan saya merasakan sudah agak mendingan begitu ya. Itu di 2021 dan 2022. Lalu saya merasakan di tahun 2023 relapse, yaitu ada kekambuhan getah bening sebesar biji jagung di leher di sebelah kiri di sini. Dan di situ dokter setelah hasil biopsi dinyatakan kekambuhan dari kanker serviksnya itu, lalu dokter menyatakan harus di kemo selama 6 kali lagi gitu. Jadi total yang saya sudah jalani sudah 12 kali kemoterapi gitu. Lalu ternyata menurut hasil pemeriksaan dokter, penyakit saya sudah metastasis ke paru-paru dan juga ke hati, ya, ke paru-paru dan hati, sudah menjalar ke paru-paru dan hati begitu. Lalu dokter sendiri pun sudah menyatakan bahwa saya sudah fungsi ginjal sudah meningkat. Lalu dokter memanggil abang saya dan suami saya untuk menghadap ke ruangan dokter gitu ya, bahwa sebenarnya di Desember 2023 dokter sudah menyatakan supaya saya pulang dan diberikan makanan yang enak-enak, dibawa ke tempat di mana saya mau pergi begitu.
istilahnya itu sudah menyerah, dokter sudah give up ya, sudah menyerah supaya saya dikembalikan. Tetapi karena melihat kondisi saya yang masih tetap berjuang melawan kanker, sehingga suami saya dan abang saya merahasiakan ini gitu, karena mereka nggak tega melihat kondisi saya yang harus diberitahukan bahwa dokter sudah menyerah begitu. Karena memang pada saat itu saya merasa Tuhan pasti sembuhkan. Ada kepercayaan iman saya mengatakan bahwa Tuhan pasti sembuhkan begitu. Tapi tetap saya harus berjuang, berjuang dan berjuang terus gitu. Jadi waktu itu juga support dari ibu-ibu dari SPOG, SPOS, Kak Ibu Resti dan juga Ibu Lani yang selalu, dan teman-teman semua, kawan-kawan semua juga berdoa, dan saya percaya mujizat itu masih ada. Banyak orang-orang yang berdoa buat saya begitu ya, mereka mendukung saya dalam doa, semua keluarga, saudara seiman yang mengasihi eh, saya tidak, sampai detik ini saya menyadari bahwa sesungguhnya doa adalah nafas saya begitu ya. Lalu saya sangat percaya bahwa Tuhan itu ada, mujizat itu masih ada. Lalu sebelum pengobatan, rambut saya belum seperti sekarang ini ya, saudara-saudara, rambut saya masih panjang berkilau. Namun saat kemo ke-8, rambut saya sudah mulai rontok sampai botak, mengalami kebotakan seperti yang saudara lihat saat ini. Saya mengalami kebotakan dan wajah saya seperti moon face. Dulu ini waktu kemo ke-8, wajah saya itu bulat, bulat seperti sembab begitu ya, bulat moon face, begitu bulat bengkak begitu. Jadi saya harus mengalami itu semua, saudara. Saya harus mengalami pakai pampers yang sebelumnya saya nggak pernah alami. Bagaimana rasanya pakai pampers? Saya nggak pernah melihat jarum suntik aja saya takut ya. Tapi saya harus berdamai dengan jarum suntik. Tangan saya sampai biru-biru ya, lebam-lebam sampai biru, tapi saya harus berdamai dengan semua alat medis dan obat-obatan. Lalu setelah kemo ke-12 selesai, seminggu kemudian dilakukan kembali general check up, yaitu CT scan, toraks untuk paru-paru saya, karena saya juga udah muntah darah, sudah sempat maaf kata BAB darah juga, dan mual, muntah itu semua saya sudah alamin ya, karena memang itulah pengaruh dari obat kemo, itu dokter yang sendiri yang nyatakan. Lalu setelah semuanya di foto ulang toraks dan CT scan, dan puji Tuhan hasil dari CT scan dinyatakan setelah kemo sudah selesai, kemo ke-12, saya dinyatakan oleh dokter cancer free. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Dinyatakan cancer free, lalu suami saya langsung ajak berdoa, langsung bergandengan tangan dengan adik saya, kami bertiga langsung mengucap syukur dengan bercucuran air mata, padahal suami saya itu nggak pernah, jarang berdoa dan tidak pernah pimpin doa, saudara-saudara. Banyak mujizat yang saya terima, bahkan adik saya yang saya pernah ceritakan ke ibu-ibu SPOS yang terlibat narkoba, 1 minggu adik saya ikut menemani saya ke rumah sakit, artinya menginap di rumah sakit juga ya selama 1 minggu. Dan puji Tuhan saat ini saya sedang masa pemulihan di Tarutung. Adik saya yang mantan narkoba juga ikut menemani saya ke kampung, ke Tarutung. Jadi doa orang benar sangat besar kuasanya. Padahal
Suami saya itu orang yang susah kalau diajak berdoa ya. Tapi nggak tahu kenapa ya, itu Tuhan yang bekerja, Roh Kudus bekerja atas suami saya mengajak berdoa, sehingga puji Tuhan eh, sampai detik ini sungguh merasakan kebaikan Tuhan. Dan sampai detik ini juga puji Tuhan, tiap hari jalan pagi, menghirup udara segar bersama dengan adik saya, selalu ikut ya jalan pagi, setiap hari jalan pagi. Dan itu yang saya alami, bahwa uh, mujizat itu masih ada. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. To God be the glory, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Lalu yang terakhir, setelah saya rasakan mujizat demi mujizat, lewat penyakit saya ini, suami saya tambah sayang, tambah perhatian. Adikku yang narkoba memberikan kontribusi yang besar untuk saya, yaitu selalu ada dengan saya. Satu hal yang saya lakukan setelah mengalami penyakit ini, saya lebih sering mendoakan orang-orang yang sakit, khususnya teman-teman yang senasib dengan saya, penyakit cancer, ya ibu-ibu, saudara-saudara semua. Saya selalu berdoa buat mereka, dan karena disitulah letak kekuatan saya. Iman saya imani yang tertulis di Yohanes 11 ayat 4, bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Allah. Saya percaya itu, saudara-saudara. Saya percaya bahwa Tuhan sudah pulihkan saya, dan Tuhan sudah pilih saya mengalami sakit kanker serviks dan getah bening sampai dinyatakan bersih. Kalau penyakit ini bersarang di tubuh ini, saya percaya juga Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan ilahi buat hidup saya. Jadi buat teman-teman yang masih berjuang untuk kesembuhan, ayo, mujizat masih ada. Percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tetaplah berharap hanya kepada Tuhan, jangan pernah putus asa. Tetaplah mengasihi Tuhan dan tetap semangat. Ingat bahwa 70% semangat dari diri sendiri, bukan dari orang lain, dan 30% itu tenaga medis, obat-obatan, tenaga dokter, ya, saudara-saudara. Jadi firman Tuhan juga berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi tubuh kita dan menguatkan tulang-tulang kita. Orang meninggal bukan hanya dari penyakit kanker saja, saudara-saudara. Orang tertidur pun bisa meninggal kalau memang sudah waktunya, begitu ya. Jadi kalau belum waktunya dipanggil Tuhan, mari kita pergunakan waktu yang ada untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tetap kerjakan keselamatanmu, tetap semangat, selalu taat dan setia sampai kita menutup mata untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Buat satu ayat penutup buat teman-teman yang senasib dengan saya, yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, yang berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan kalau kesembuhan itu terjadi untuk Neova Boru Situmorang, maka Tuhan yang sama juga akan menyembuhkan sakit penyakit saudara-saudara semua. Jangan berputus asa, tetap lakukan keselamatanmu, kerjakan keselamatanmu, dan tetap mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.